Ya, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Di pertemuan monolog kali ini, nah adik-adik, Kak Zaki akan membawakan materi ya, materi soal cerita aljabar gitu ya, Kak Zaki Ya, ya. betul. Oke, terima kasih loh Kak Zaki sudah mau membersamai adik-adik lagi untuk menyampaikan materi tentang aljabar. Oke, Oke. siapkan catatannya adik-adik. Kita akan simak pemaparan materi dari Kak Zaki. Dipersilakan Kak Zaki. Oke, terima kasih Misty. Ya, adik-adik semua, selamat bergabung kembali ya. Kita akan apa? Kita akan masuk ke materi aljabar. Namun materi aljabar ini kita berbeda dari sebelumnya. Kita akan menjelaskan tentang materi aljabar soal cerita ya. Oke. Nah, di sini kita akan bahas bareng nih soal cerita aljabar. Nah, namun di sini Komuba punya klik tersendiri nih khusus pada klik method ya. Jadi namanya klik method. Apa itu klik method? Nah, sebelum kita bahas klik method, pastinya teman-teman adik-adik semua akan ada belajar nih soal cerita itu manfaatnya untuk apa? Untuk melatih logika, ya, memecahkan sebuah masalah, kemudian ada membantu pengambilan keputusan, melatih perencanaan. Nah, itu juga salah satu manfaat untuk belajar sebuah soal cerita ya di aljabar ini. Terus juga bisa mengesahkan kemampuan berpikir fleksibel ya dan juga membentuk pola pikir yang bisa menyelesaikan sebuah masalah ya, problem solver. Oke, kita langsung masuk aja ya kepada klik method. Nah, klik metode di sini yaitu pemodelan ya, cara mengerjakan agar adik-adik semua bisa lebih mudah untuk mengerjakan soal cerita. Yang pertama, nah, klik ya. Klik itu yang pertama kalau di sini kita bisa implementasikan yaitu K-nya itu kenali inti masalahnya. Nah, adik-adik kan biasanya kebingungan nih, mana nih ya inti masalahnya gitu ya. Dan soal cerita itu kan bahkan apa panjang-panjang ya dari mulai misalkan satu paragraf, dua paragraf itu tidak ditulis kembali, namun kita hanya bisa kenali inti masalah itu. Nah, kemudian yang kedua ada langkah konkret persiapan. Nah, di sini adik-adik perlu nih mengumpulkan data, alat, konsep ya, sumber. Nah, bagaimana nih agar bisa masalah tadi bisa dijadikan sebuah data yang akan kita olah. Kemudian yang I-nya yaitu adalah implementasi strategi. Nah, strategi apa nih yang kita akan buat dan rumus apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini bisa diterapkan nih pengetahuan, keterampilan. Nah, itu bisa dieksekusi secara langsung agar mendapatkan sebuah solusi. Nah, selanjutnya K-nya itu yaitu konfirmasi dan kolaborasikan hasil. Nah, yang terakhir itu verifikasinya. Nah, adik-adik nanti di akhir itu pastikan adanya kesimpulan ya. Jadi setelah soal cerita selesai, nah itu akan ada konfirmasi dan kolaborasi hasilnya. Jadi direfleksikanlah proses tadi dan bagikan hasilnya gitu ya. Nah, dari Komuba sendiri nih ada nih ciri khas khususnya ya klik method Komuba. Jadi gampang banget nih adik-adik semua ya. Kalau yang ingin menggunakan klik metode ini bisa langsung digunakan ya. Caranya apa? Yang pertama, klik itu K. Kasih tanda bagian penting ya. Nah, nanti kita coba praktekkan ya. Kasih tanda bagian penting-pentingnya. Apa nih yang penting-pentingnya gitu ya. Yang kedua, L. L itu lengkapi model diketahui. Jadi adik-adik perlu diketahuinya apa, kemudian nanti yang disusun ya, apa aja nih yang akan kita olah. Kemudian I, ingat konsep matematikanya. Nah, setelah mengingat konsep matematikanya, ada rumusnya, kemudian ada apa lagi nih, bagian-bagian yang perlu kita hitung. Nah, itu juga masuk ya, konsep. Kemudian K, kasih kesimpulan. Nah, baru ya yang di akhir itu kasih kesimpulan. Jadi
ketika adik-adik mengerjakan soal, namun tidak ada kasih kesimpulannya, itu tidak akan menjadi sempurna ya. Jadi kesimpulan itu sangatlah penting dan harus dijadikan sebuah kewajiban ya untuk memberikan sebuah kesimpulan agar semuanya hasilnya juga menjadi jelas dan sempurna. Itu ya adik-adik semua, kita akan coba langsung nih kepada soal yang pertama ya menggunakan klik metode Komoba ini. Sudah siap adik-adik? Oke, siap ya. Nah, soal yang pertama. Nah, di sini kita ada soal karena kita materinya aljabar, soal cerita tentunya yang masih ini ya berhubungan dengan bercerita nih ya tentang selisih nih kalau ini ya. Coba nih kita baca dulu. Selisih umur ayah dengan anak itu 40 tahun. Jika umur ayah 3 kali lipat dari umur anaknya, maka umur anak dan umur ayah berapa nih? Oke, tadi kita pakai metode klik ya. Oke, Kak yang pertama itu apa? Ya, betul. Kasih tanda ya, betul. Kasih tandanya yang mana aja? Kasih tanda yang pentingnya. Mana nih yang penting? Berarti yang penting itu di sini ada kata selisih ya. Terus di sini ada 40 tahun. Oke, betul. Terus apa lagi? 3 kali ya. 3 kali lipat. Nah, 3 kali lipat. Kemudian apa lagi? Ya, maka umur anak dan umur ayah. Nah, ini ya yang ditanyakannya. Oke, kemudian setelah tadi apa namanya? Kita kasih tanda ya. Nah, yang kedua L ya lengkapi dengan diketahui. Nah, berarti yang diketahuinya apa, adik-adik? Nah, diketahuinya berarti di sini oke, diketahui pakai kode aja ya, Nah, diketahui. Nah, berarti ayah ya ada ayah dan ada anak ya. Nah, berarti kita ibaratkan aja pemodelannya langsung ya. Diketahuinya berarti di sini ayah itu kita ibaratkan misalkan ayah itu sebagai X-nya. Nah, kemudian anak itu bisa kita ibaratkan Y. Nah, anak. Oke. Nah, itu ya. Sip. Nah, terus kita masukkan bahasa matematikanya ya, bahasa aljabarnya. Nah, di sini kan selisih umur ayah. Ayah itu kita tadi modelkan dengan X ya. Berarti selisih umur ayah dengan anak itu berarti Y ya. X min Y. Oke. Terus apa lagi? Yaitu 40 tahun. Berarti X min Y sama dengan 40. Oke, betul ya. Nah, X min Y sama dengan 40. Oke, ini yang pertama ya. Oke, jika umur ayah. Nah, berarti umur ayah. Berarti jika umur ayah kita tuliskan lagi. Jika umur ayah itu X ya. Terus 3 kali lipat. Nah, berarti 3 kali lipat itu berarti 3 kali lipatnya apa? 3 kali lipat dari umur anaknya. Berarti 3 kali Y atau 3Y ya. Nah, itu ya. Nah, ini sudah dijadikan apa? Matematikanya ya. Ini matematikanya. Nah, sekarang poin yang selanjutnya tadi sudah ya apa kasih tanda, lengkapi, terus kita masukkan konsepnya ya. Nah, berarti konsepnya kita menggunakan konsep aljabar bisa menggunakan substitusi ya. Nah, di sini berarti jawab ya. Nah, klik. Nah, berarti jawabannya berarti di sini substitusinya berarti X sama dengan X sama dengan 3Y. Nah, oke. Selanjutnya di bawahnya berarti kita masukkan aja ya. X min. Nah, ini ya. X min Y sama dengan 40. Nah, tadi kan X sama dengan 3Y. Ini yang pertamanya. Nah, kita langsung masuk ke sini aja. X min Y sama dengan 40. 3Y
3Y min Y. X-nya itu kan 3Y ya. Min Y sama dengan 40. Nah, terus 3Y min Y sama dengan 40. Nah, berarti berapa? 2Y sama dengan berapa? Betul. Ya, 40 min. Nah, 40 bagi 2. Jadi Y sama dengan 20. Jadi Y-nya itu 20 ya. Oke. Nah, ini yang pertama. Ini persamaan satu ke persamaan kedua ya. Nah, selanjutnya berarti diapain nih? Berarti kita yang keduanya ya. Nah, ini yang pertama. Nah, sekarang yang keduanya kita pakai di sini ya. Kita garis dulu. Nah, tadi Y-nya kita udah diketahui. Sekarang kita akan mencari X-nya ya. Berarti dengan cara tadi. Nah, ini berarti ya. Y sama dengan tadi berapa Y-nya? 20. Nah, Y-nya sama dengan 20 nih udah diketahui. Berarti yang ini pakainya X sama dengan X sama dengan 3Y. Nah, X sama dengan 3Y. Berarti X sama dengan 3 kali 20. Nah, berapa 3 kali 20? Berarti betul 60. Nah, berarti X-nya itu sama dengan 60. Nah, ini udah masuk ke klik tadi ya. Klik apa? Tandai, kemudian apa? Berikan diketahui implementasinya, klik ya. Dan nah, yang terakhir Kak, terakhir. Berarti Kak terakhir itu kasih kesimpulan. Nah, kasih kesimpulannya apa? Oke, kan tadi udah ya. Nah, sekarang kita kasih kesimpulannya. Oke, kesimpulannya kita tadi nih. Nah, berarti ini kan X-nya 60, Y-nya 20. X itu apa tadi? X itu ayah dan Y itu anaknya. Karena yang diketahui apa yang ditanyakan itu umur anak dan umur ayah. Oke. Berarti langsung masukkan kesimpulannya ya yang Kak yang terakhir. Kak yang terakhir ini kita masukkan kesimpulan jadi oke. Jadi umur umur ayah adalah berapa tahun umur ayah? Berarti umur ayah itu X ya. Umur ayah adalah 60 tahun. Nah, dan umur anak adalah berapa tahun umur anaknya? 20 tahun. Oke, sempurna. Jadi adik-adik sudah mengerjakan sesuai dengan klik metode ya. Klik metode yang pertama, tadi apa aja kita review? Tadi kasih nih tandanya ya, kasih tanda ya. Nah, sudah dikasih tanda, tadi adik-adik sudah melengkapi L ya. Kasih tanda lengkapi dengan diketahui. Kemudian ingatkan, nah di sini ingatkan konsepnya ya, ingatkan konsepnya. Terus apa lagi? Terus yang terakhir beri kesimpulan. Nah, gitu ya, tandai dulu tadi yang pertama. Ini tandai. Nah, ini ditandai tadi ya, ditandai kasih tanda ya, kasih tanda. Nah, kasih tanda terus yang kedua tadi lengkapi pakai L, lengkapi diketahui, terus ingat konsep. Nah, yang terakhir adalah Kak yang terakhir kesimpulan ya. Kasih kesimpulan. Oke, udah ya. Mungkin itu untuk mengerjakan soal cerita di pertemuan hari ini ya. Oke, mungkin itu dulu aja nih penjelasannya ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Gimana nih adik-adik? Mudah-mudahan membantu ya dalam proses pembelajaran mengerjakan soal cerita. Jadi sebetulnya soal cerita ini seperti nggak mudah ya. Aduh, Hmm, pusing soal cerita tuh gitu ya Kak Zaki. Padahal kalau ya. sudah tahu caranya gitu ya, Hmm, tadi ada diketahui, kemudian ditanyakannya apa, kemudian diakhiri dengan kesimpulan gitu hmm, ya. ya, Insya Allah bisa lebih mempermudah untuk memahami soal cerita. Keren. betul. Ya, Terima terima kasih loh kasih. Kak Zaki. Nah, nanti mudah-mudahan untuk selanjutnya ada materi-materi yang bisa membantu adik-adik lagi ya Kak Zaki ya. Ya, siap, Nah, Miss. ya. Gimana nih Kak Zaki? Perasaannya nih setelah memberikan pencerahan terhadap adik-adik ini Kak Zaki. Ya, perasaannya senang ya bisa menyampaikan klik metode ini ya karena memang sebelumnya kalau soal cerita itu kan biasanya panjang-panjang ya, tapi kita mudah-mudahan jadi senangnya itu bisa apa mengajak adik-adik biar biar yang tadinya sulit ya menjelaskan apa menjawab soal cerita jadi bisa lebih mudah gitu. Mungkin lebih senang kalau misalkan Ya, adik-adik bisa oke. mengerjakannya itu sih, Miss. Oke, baik. Terima kasih Kak Zaki. Ya, mudah-mudahan adik-adik juga terbantu ya dengan adanya monolog ini. Oke, Ya, baik. Kita cukupkan sekian untuk monolog hari ini, adik-adik. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu di materi-materi berikutnya ya. Oke, terima kasih ya. Kak Zaki. Izin Misti tutup. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Misti. Ya.